terlihat jelas dalam hati dan ingatanku. Ketika pagi baru menampakkan wajahnya, anakku berlari ke bibir pantai dengan senyuman sehangat pagi. Di kejauhan tampak putih layar perahu kecil. Sebuah perahu kecil yang membawa harapan kami. Perlahan, perahu datang mendekati bibir pantai. Dalam doa ibuku dengar beliau berucap, semoga hasil tangkapan ayah melimpah, agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya dan menyambung kehidupan. Kami datang mendekati bibir pantai menyambutmu dengan kebahagiaan. Pagi itu juga ibu pergi ke pasar untuk menjual hasil tangkapanmu. Ketika ada hasil sisa laut, maka siang harinya aku ditemani ibu menjemur ikan kering sambil mendengarkan cerita bagaimana engkau membelah ombak. Bagaimana lumba-lumba berenang mengikuti laju perahu, dan kadangkala kau dipaksa untuk berenang ketika ikan besar tersangkut di ujung kailmu. Sambil tersenyum, kala itu kau berucap, "Nak, lihatlah, Plato mati di ujung kailku." Aku yang kala itu tak paham arti kata-katamu, hanya tersenyum kecil. Ayah, kini anakmu telah beranjak dewasa. Ketika pagi baru menampakkan wajah, aku masih berlari ke bibir pantai sambil berharap melihat kembali layar putih perahu kecilmu. Namun harapan itu hanya menjadi mimpi. Badai itu, ya, badai itu menghempaskan semua mimpimu dan mimpi anak-anakmu. Malam itu menjadi malam terakhir kau mencium keningku. Malam paling sunyi dalam hidupku. Sesaat sebelum kau pergi melaut, kau cium lembut keningku sambil lirih berucap, "Nak, doakan ayah pulang membawa hasil yang melimpah, agar bisa membelikanmu tas dan sepatu baru." Tak pernah terpikirkan olehku kalau malam itu menjadi malam terakhir aku mendengar suaramu dan menatap wajahmu, ayah. Badai yang terjadi di awal Desember telah mengambilmu dari sisi kami untuk selamanya. Bahkan sampai saat ini tak kutemukan jasadmu. Aku yakin dalam samudra ini tersimpan jiwa para pelaut. Perahu kecil peninggalanmu menjadi satu-satunya benda yang mengingatkanku akan tegar pundak. Dengan perahu itu pula akan kuwujudkan asamu hingga kelak dari langit jauh sana kau akan melihat bagaimana perahu ini membelah ombak dan menaklukkan badai. Ketika layar telah terkembang, perahu ini tak akan berhenti
biarkan anakmu yang menggantikan semua tugasmu. Anakmu berjanji, kelak akan kubayar lelahmu dengan mewujudkan semua mimpi keluarga kecil kita. Karena dalam perahu kecil ayah tersimpan semangat dan jiwa pelaut. Kelak akan kutunjukkan kepada anak-anakku bagaimana perahu ini membelah ombak dan menaklukkan badai. Karena dalam perahu kecil itu bersemayam jiwa pelaut handal yang mengajarkan perjuangan hidup. Masih ku ingat kisah tentang lumba-lumba yang melaju iringi laju perahu. Serupa itulah perahu kecil melaju di antara kenangan kisahmu. Terlukis teguh pundakmu di antara ombak yang menderu. Terlihat jelas di pelupuk mata layar terkembang di antara deburan ombak. Kini ayah, kisahmu kutulis kembali di atas kepingan samudera. Lumba-lumba berkejaran di antara puing rindu yang perlahan antarkan segala asamu hingga laju perahu pada pelabuhan terakhir. Bukan doa antarkan kisahmu, namun taburan bunga akan wangikan jalan samuderamu. Ayah, gelaplah dalam tidur panjang. Kelak dekaplah rindu kami di samuderamu. Ayah, dengan perahu kecilmu akan kutaklukkan samudera. Akan kutunjukkan kepada dunia kalau dari darah nelayanmu aku belajar bagaimana menaklukkan dunia. Dengan perahu itu pula kau ajarkan kami menentukan arah terwujudkan semua mimpi. Meski kini langkah anakmu semakin berat, namun perahu itu juga ajarkan kami tabah mengarungi samudera. Bukan lagi lumba-lumba yang berenang mengikuti laju perahu, tetapi alunan sampah dan limbah yang setia mengiringi riak gelombang. Ikan-ikan mulai resah di antara terumbu karang yang semakin terkikis keserakahan. Bahkan para nelayan diajarkan bagaimana menghancurkan lautmu serupa bom waktu yang sewaktu-waktu akan mereka ledakkan. Sedangkan mereka yang berkuasa dengan dalih menaikkan taraf hidup nelayan berlomba-lomba menjual lautmu. Mereka berkata, wisata adalah potensi yang besar untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Bahkan dengan alasan keindahan mereka mereklamasi laut dan menyisihkan masyarakat nelayan. Lebih ironisnya lagi, banyak pemuda kita yang menganggap nelayan sebagai profesi hina. Mereka lebih memilih merantau sebagai buruh pabrik atau berdagang di negeri seberang.
bersama bintang. Anakmu akan tetap tegak berdiri menantang debur ombak dan menggenggam badai dalam lentik jemari. Karena dalam tubuhku mengalir darah pelaut. Kelak akan kutunjukkan kepada dunia di antara terik matahari samudra telah melahirkan seorang anak yang tetap tegak berdiri meski badai menghempaskan hidup. Ya, anak itu adalah aku, anak yang akan mengarungi samudra dengan perahu kecil, anak yang akan melukiskan dunia di atas layar putih yang tergembang, anak nelayan yang akan birukan kembali lautku, indahkan terumbu karangku, karena dalam perahu ini tersimpan jiwa para pelaut. Selamat